ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا على الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih di dalam kitab Ba'lu Fawaid Suratil Fatihah, sebagian faedah dari surat Al-Fatihah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan bahwa penamaan surat Al-Fatihah itu banyak, ya, dinamakan Al-Fatihah karena ini adalah surat yang dijadikan pembuka di dalam Al-Quran. Kemudian dinamakan juga As-Sab'ul Mathani, ya, karena seringnya ayat ini atau surat ini diulang-ulang di dalam sholat. Kemudian dinamakan juga sebagai sholat, ya, karena Allah mengatakan qasamtu sholat ala nisfain, sholat itu saya bagi menjadi dua. Maksudnya apa? Al-Fatihah, ya. Dan juga di dalam surat ini itu dinamakan dengan surat Ruqyah, ya. Dan di antara keutamaan surat ini Al-Fatihah itu dijadikan sebagai salah satu rukun dari rukun sholat, ya. Kemudian di dalam surah Al-Fatihah ini terdapat padanya 3 macam tauhid, ya. Rububiyah, uluhiyah, asma sifat, semua terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Kemudian di dalam surat Al-Fatihah ini juga terkandung 2 macam doa. Doa apa itu? Doa ibadah dan doa masalah.
Doa ibadah adalah maknanya adalah as-sana'u 'ala Allah, ya, pujian kepada Allah, wa zikrullah, dan penyebutan kepada Allah. Awal surat ya disebutkan bismillahirrahmanirrahim, memuji Allah situ. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Itu ya, semua adalah apa? Pujian kepada Allah. Itu namanya doa ibadah. Kemudian di ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Itu doa. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Berarti apa tuh? Doa masalah. Ini ya. Kemudian yang berikutnya bahwa di dalam surat Al-Fatihah ini terdapat wa fiha ar-raddu 'alal musyrikin. Terdapat bantahan atas orang-orang musyrik yang mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mana bantahannya? Karena di dalam ayat yang ke-5 ya, bunyi ayatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Sebagaimana sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu bahwa iyyaka ya na'budu itu di dalam gramatika bahasa Arab seharusnya iyyaka di belakang, harusnya na'budu iyyaka, gitu ya. Tapi Allah mendatangkan apa dengan iyyaka na'budu, karena na'budu itu fi'il dan fa'il, iyyaka dia maf'ulun bihi, kan gitu. Tetapi apa? Maf'ul bihi-nya, objeknya didahulukan. Maka kata Ibnu Qayyim, taqdim ma haqquhu ta'khir yufidul hasra wal ikhtisas. Mendahulukan sesuatu yang harusnya diakhirkan, faedahnya apa? Pembatasan dan pengkhususan. Ibadah itu dibatasi hanya untuk Allah, dikhususkan hanya untuk Allah. Itu makanya apa? Ini kata Syekh Fauzan adalah bantahan kepada orang-orang musyrik yang mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, wa fiha itsbatul ba'ts. Di dalam surat Al-Fatihah ini terdapat penetapan terhadap hari kebangkitan. Mana kira-kira ayatnya? Bunyi ayatnya yang menjelaskan makna hari kebangkitan, yaitu Maliki Yaumiddin. Apa itu Malik? Raja, penguasa. Kapan? Yaumiddin, pada hari ad-din, hari agama. Bukan, dimaksudkan Yaumuddin ay yaumul hisab, yaitu hari hisab. Ya, kenapa di hari itu dikatakan sebagai Yaumuddin? Karena li'annallaha yuhasibu ibadahu wa yujazihim ala a'malihim. Karena Allah menghisab hamba-hambanya, Allah memberikan ganjaran terhadap seluruh amalan mereka. Maka dikatakan sebagai Yaumuddin. Ini adalah apa? Penetapan. Ya, penetapan tentang adanya hari kiamat. Dan ini adalah keyakinan setiap mukmin. Itu yakin tentang adanya hari kiamat. Siapa yang dia mengingkari atau ragu dengan datangnya hari kiamat, maka golongan apa? Orang-orang kafir. Ya, sebagaimana Allah menyebutkan di dalam surat At-Taghabun ayat ke-6. Allah mengatakan, za'amal ladina kafaru alla yub'atsu. Qul bala wa rabbi thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Orang-orang kafir menyangka. Siapa yang menyangka? Orang kafir. Apa persangkaan mereka? Alla yub'atsu. Mereka tidak akan dibangkitkan. Itu persangkaan orang kafir. Maka Allah mengatakan, qul, katakan wahai Rasul, bala wa rabbi, tentu demi Allah, la tub'atsunna, kalian akan dibangkitkan, summa latunabba'unna bima 'amiltum, kemudian kalian akan diberitakan terhadap segala yang pernah kalian kerjakan, semua tanpa terkecuali, ya, akan diberitakan. Kita akan ditampakkan gitu, semua perbuatan kita nampak, baiknya buruknya nampak. Makanya kata para ulama, ya, kalau kita punya rasa malu kepada Allah, maka persedikitlah perbuatan dosa kepada Allah. Karena apa? Di saat itu, di hari kiamat kelak, kita betul-betul apa? Betul-betul takut, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, maka persedikit, apalagi kemaksiatan yang tersembunyi.
kita menampakkan kesolehan, kebaikan, tapi ketika sendiri bermaksiat. Nah itu lebih diwaspadai. Kemudian wa fiha ar-rad 'alal yahud. Di dalam surat ini terdapat bantahan terhadap orang-orang Yahudi. Mana kira-kira? Itu pada lawat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Ghairil maghdub. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Jalannya siapa? Itu jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Bukan jalan orang yang Engkau murkai. Bukan pula jalan orang yang Engkau sesatkan atau orang yang tersesat. Siapa itu al-maghdub? Ibnu Katsir boleh menukilkan beberapa ucapan para ulama tafsir. Al-maghdub al-yahud. Yang dimaksudkan orang yang Allah murkai adalah orang-orang Yahudi. Kenapa? Mereka beramal, mereka punya ilmu, tidak diamalkan ilmunya. Gitu ya, mereka punya ilmu, tidak mengamalkan. Bahkan, saking parahnya Yahudi, ilmu ada, tidak diamalkan. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ya, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi, mereka mengenalnya kepada siapa? Kepada Rasulullah. Seperti pengenalan mereka terhadap anak-anak mereka. Coba, bagaimana kita mengenal anak? Kita punya anak berapapun, insya Allah kita paham. Anak nomor 1 karakternya seperti apa, ya. Kemudian nomor 2 seperti apa. Bahkan kita bisa tahu makanan kesukaan, makanan yang paling tidak disuka. Gitu ya, pakaian apa yang paling disukai. Tai lalatnya berapapun kita paham. Iya nggak? Paham itu. Gitu ya. Itu digambarkan bahwa orang Yahudi mengenal Rasul seperti kita mengenal anak-anak kita. Tapi apa? Apakah mereka beriman? Tidak. Itulah. Itu apa? Dimurkainya orang Yahudi disebabkan karena itu. Kemudian di dalam surat ini pula terdapat bantahan terhadap siapa? Orang-orang Nasara. Yaitu ketika Allah mengatakan waladhdallin, bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Siapa mereka Ibnu Katsir? Mereka adalah an-Nasara. Kenapa? Karena mereka beramal tidak dibangun di atas ilmu. Perhatikan ya. Mereka beramal dibangun bukan dengan ilmu. Makanya para ulama mengatakan man dhalla min ulama'ina fa fihi syabahun minal yahud wa man dhalla min ubadina fa fihi syabahun minan nasara. Maka siapa yang tersesat dari ulama-ulamanya, maka dia ada kemiripan dengan Yahudi. Dan siapa yang tersesat dari ahli ibadah kami, maka dia memiliki kemiripan dengan orang-orang Nasrani. Tuh, jadi rusaknya Yahudi, ulama mereka, rusaknya Nasrani karena apa? Karena ahli ibadah mereka. Seorang muslim yang setiap hari berdoa minta kepada Allah di tengah-tengah. Bukan seperti Yahudi punya ilmu tidak beramal, bukan seperti Nasrani tidak punya ilmu beramal. Tapi seorang muslim tengah-tengah, berilmu baru kemudian beramal. Gitu, Masya Allah ya. Itu seorang muslim ini luar biasa. Ini pelajaran manhaj di situ, beragama dengan ilmu, dengan dalil. Ya. Nah, kemudian kata Syaikh Fauzan juga bahwa di dalam surat ini terdapat apa? Bantahan kepada ar-raddu ala kulli mubtadi. Bantahan kepada setiap orang yang mubtadi, ahlul bid'ah itu. Kenapa? Karena mereka ini ya'budullah bi ghairi dalilin. Ya, karena mereka beribadah kepada Allah dengan tanpa dalil. Insyaallah ya. Karena seorang yang sesat itu, kata beliau, li'anna dhal huwa alladhi ya'budullaha ala ghairi huda. Orang beribadah kepada Allah bukan di atas petunjuk. Itu namanya apa? Orang yang dhal, dikatakan orang yang tersesat. Nauzubillah. Ya, ini mukadimah ya dari pensyarah kitab ini Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Kemudian kita akan baca dari ucapan penulis kitab. Beliau mengatakan setelah menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Beliau mengatakan hadhil ayat as-salas tadammanat salasa masail. Di dalam 3 ayat ini
terkandung padanya 3 masalah. Terkandung padanya apa? 3 masalah. Apa masalah pertama? Al-ayatul ula. Di dalam ayat yang pertama, yaitu pada lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fiha al-mahabbah. Di dalam ayat ini terkandung makna al-mahabbah. Apa mahabbah? Cinta. Perhatikan. Jadi beliau menyebutkan surat Al-Fatihah ini ditinjau dari sisi pembahasan tauhid. Jadi pada lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kata beliau, terdapat al-mahabbah. Dari sisi mana? Ini Masya Allah, pendalilannya ya, dalamnya ya. Ini kita kalau baca sendiri kayaknya nggak sampai sedalam ini. Beliau mengatakan, kata Syekh, li'annallaha mun'imun wal mun'imu yuhabbu ala qadri in'amihi. Allah Azza wa Jalla adalah zat yang memberikan nikmat. Ya apa tidak? Iya. Tidak ada satupun nikmat yang ada pada kita, sekecil apapun, datang dari Allah. Karena Allah mengatakan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat yang ada pada kalian, melainkan datang dari Allah. Diperhatikan, Allah mun'im. Kemudian kata beliau, wal mun'im yuhab ala qadri in'amihi. Maka seorang zat yang memberikan nikmat, secara otomatis dia akan dicintai sekadar dengan kenikmatan yang dia berikan. Ya apa tidak? Iya. Itu sifat dasar manusia. Coba, orang ketika kita diberi hadiah, apa perasaannya? Senang. Makanya Rasul mengatakan, tahadu tahabu. Hendaknya kalian saling memberikan hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Perhatikan, pemberian. Allah sang pemberi nikmat yang luar biasa. Makanya apa? Setiap manusia, orang-orang beriman ya, mereka akan apa? Mereka akan memuji Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Maka di dalam lafaz Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Ya, alhamdulillahi ala mada, kata beliau. Pujian bagi Allah atas apa? Atas dasar apa Allah itu dipuji? Kan gitu. Yaitu ala ni'amihi, atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hamba. Fa wa yuhmadu li dzatihi wa li asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Allah terpuji pada zatnya, nama, sifat dan perbuatannya. Sudah. Allah terpuji dari semua sisinya. Zatnya terpuji karena tidak ada kekurangan sama sekali. Pada namanya, nama terindahnya, nama tertingginya, sifat-sifat Allah tidak ada kekurangan sama sekali. Perbuatan Allah semua kebaikan. Maka apa? Allah pantas untuk dipuji. Ya, bahkan apa? Alhamdulillah, segala pujian, alif lam dan istiqra, seluruh pujian itu hanya milik Allah. Maka kata beliau, fahuwal mun'im ala ibadih. Dan dialah Allah yang berikan nikmat kepada hamba. Fakullu mun'im fahuwa yuhmadu ala qadri ma an'ama. Maka setiap orang yang memberikan nikmat, memberikan kebaikan, dia akan dipuji sekadar, seukuran dengan kenikmatan yang dia berikan. Wa hadza yaqtadi ayyuhab. Maka konsekuensinya apa? Ketika dipuji, dicintai. Mungkin nggak Pak, kita muji orang yang kita benci? Coba. Ada orang ini musuh kita puji-puji, mustahil sudah. Itu Pak ya. Kita kalau muji sesuatu karena kita cinta. Coba, makanya hati-hati. Ya, makanya hati-hati. Kalau ada orang itu udah nggak suka, nggak akan pernah keluar pujian. Bener pun dianggap keliru. Gitu kalau. Makanya kata beliau, li'annan nufusa jubilat ala hubbi man ahsana ilaih. Dan jiwa manusia itu sudah diberikan sifat jibiliyah, sifat dasarnya, yaitu apa? Mencintai setiap orang yang berbuat baik kepadanya. Ya apa tidak? Iya. Orang berbuat baik dengan senyumnya, dengan apa kehangatan ketika bertemu dengannya, atau bahkan mungkin pemberian hadiah, kita akan suka. Ya, kita akan suka. Makanya ini tips Bapak sekalian, kalau kita ada masalah sama orang, nah ini cara menghilangkan apa kebencian, dendam itu hadiah. 1 kali mungkin belum, 2 kali belum, 3 kali coba.
Makanya Rasul di zaman itu ada seorang pembesar kabilah musyrikin yang bernama Aqrab bin Habis. Itu orang yang super membenci Nabi. Ya, sampai berkali mengatakan kapan ketemu Muhammad tak penggal kepalanya. Apa yang Rasul lakukan? Beliau memerintahkan sahabat untuk mengirimkan 100 ekor unta. Kalau kali 30 juta, 3 miliar, Pak. Gak bergeming gitu. Ini dari siapa? Muhammad. Tak terima hadiahnya. Awas Muhammad ketemu tak penggal kepalanya. Dasar ini orang ini. Dikirim lagi sama Rasul 2 kali. 100 lagi. 200 ekor berarti. Ada yang mengatakan sampai beliau kirim 3 kali. Begitu kiriman yang terakhir, ini dari siapa? Muhammad ini. Akhirnya apa? Dia masuk Islam dan mengatakan, ya Muhammad, dulu wajahmu wajah yang paling aku benci. Tapi hari ini wajahmu adalah wajah yang paling aku cintai. Perhatikan ini. Ini tips Nabawi. Untuk apa? Untuk menumbuhkan kecintaan. Hadiah. Walaupun hadiah itu remeh, ya, kecil, tapi apa? Asarnya, akibatnya luar biasa. Gitu ya, Masya Allah. Jadi kita kembali. Jadi ayat ini kata beliau, Masya Allah, ini termasuk dalam sekali. Dalam ayat Alhamdulillahirabbil alamin terdapat apa di situ? Yaitu mahabbah, kecintaan. Ya, kecintaan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah itu ya. Kemudian kata beliau, wal mahabbatu tanqasimu ila arba'ati anwa. Dan cinta itu ya terbagi menjadi 4 bagian. Jadi macam-macam cinta ada berapa? Ada 4. Apa kira-kira? Cinta monyet, sekonyong-konyong koder gitu. Apa kira-kira? Anak muda coba. Cinta ada berapa? Ada 4 kata Syekh. Tapi bukan itu pembagiannya. Beliau mengatakan ini tinjauan akidah itu ya. Beliau mengatakan yang pertama adalah mahabbatun syirkiyatun. Kecintaan yang syirik. Bodoh. Bisa-bisanya ya. Ada cinta bisa membawa kepada kesyirikan. Wahumul ladzina qala Allahu fihim. Mereka adalah orang-orang yang Allah berfirman tentang mereka. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 165 sampai 167. Allah mengatakan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Artinya, wa minan nas, dan di antara manusia, min litab'id, ya, sebagian manusia, man yattakhidhu, ada orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan, sesembahan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah, yang yuhibbunahum kahubbillah, yang mereka mencintai sesembahan mereka ini seperti cintanya kepada Allah. Ya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang beriman teramat sangat cintanya mereka kepada Allah. Perhatikan di sini ya, Allah mengatakan ada di antara manusia yang menjadikan sesembahan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka mencintai sesembahan ini selain Allah ini seperti cinta mereka kepada Allah. Ya. Nah, kata Syekh Fauzan mengatakan ya, bahwa orang-orang musyrik ya, mereka mencintai sesembahan mereka dengan kecintaan yang luar biasa. Bahkan mereka siap mati untuk membela sesembahan mereka. Ya, mereka siap diperangi untuk membela sesembahan mereka. Walau kanu la yuhibbunaha ma qutilu dunaha. Kalau andaikan mereka tidak mencintai sesembahan tersebut, mereka tidak akan mau terbunuh untuk membela sesembahan tadi. Perhatikan. Ya apa tidak? Iya. Makanya kalau kita melihat orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, disinggung sesembahan mereka, keris-keris mereka disinggung, itu ya, patung-patung mereka disinggung, kebiasaan minta kepada kuburan disinggung, luar biasa. Siap untuk apa? Berhadapan kepada siapapun ya. Itu kan apa? Bukti cinta seperti kita orang beriman. Karena cintanya kepada Allah kita siap.
memperjuangkan apa? Kecintaan kita walaupun nyawa sebagai kan gitu ya, sebagai taruhannya kan gitu. Nah, maka Bapak sekalian, orang-orang seperti itu ya, ini seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat 45. Allah mengatakan wa idza dzukirallahu wahdah isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min duni idza hum yastabshirun. Dan apabila disebutkan Allah saja, maka kesal hati mereka. Kesal, marah siapa? Hatinya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Marah mereka. Ayo, beribadah kepada Allah, minta kepada Allah. Tidak senang mereka. Tapi, wa idza dzukiral ladzina min duni, tapi jika disebutkan nama-nama selain Allah, idahum yastabshirun, tiba-tiba mereka bergembira, senang sekali itu. Kenapa? Kegembiraan mereka kenapa? Cinta kepada sembahan tadi. Gitu ya. Masya Allah. Jadi itulah keadaan orang beriman dengan orang-orang musyrikin. Orang beriman teramat sangat cintanya kepada Allah, sedangkan musyrikin teramat cintanya mereka kepada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Syekh di sini mengingatkan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan, maka akibatnya nanti pada hari kiamat mereka akan sesembahan tadi akan berlepas diri kepada orang-orang yang menyembahnya. Ya, maka merugi sekali mereka itu. Apapun yang mereka sembah selama ini, nanti di hari kiamat mereka akan memusuhinya, mereka akan mengingkarinya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 166. Allah berfirman, "Idz tabarra'a alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab." Dan ingatlah tatkala tabarra'a alladzina tubi'u, orang-orang yang diikuti mereka berlepas diri, mengingkari. Berlepas diri dari siapa? Minal ladzina taba'u, daripada orang-orang yang dulu mengikuti. Wa ra'awul 'adzab, dan mereka melihat siksaan Allah. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan telah terputuslah sebab-sebab. Apa sebab di situ? Abdullah ibnu Abbas ketika menafsirkan makna asbab, ay al-mahabbah allati kanat fid dunya bainahum wa baina ma'budatihim inqata'at. Yaitu apa? Kecintaan. Ya, yang dulu mereka lakukan di dunia itu, orang-orang musyrik mencintai sembahan mereka, saat itu terputus kecintaan itu. Perhatikan, sudah berlepas diri. Kemudian yang kedua apa? Mereka saling membenci di situ. Terputus kecintaan mereka. Ya, maka luar biasa ruginya mereka. Ya, sesembahan yang selama ini mereka harapkan, ya, yang selama ini mereka serahkan urusan kepadanya, di hari kiamat berlepas diri. Makanya hati-hati Pak. Orang yang bergantung kepada selain Allah, pasti dia akan menyesal. Sudah, semua orang bergantung kepada selain Allah, pasti mereka akan menyesal. Ya? Iya. Bahkan lebih ngeri lagi, Allah menggambarkan bahwa sesembahan selain Allah nanti pada hari kiamat disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 25. Innama takhattum min dunillahi awsana mawadda bainikum fil hayatid dunya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'wakumun nar. Sesungguhnya yang kalian ambil selain Allah awsanan sebagai sesembahan-sesembahan, ya, mawaddata bainikum fil hayati dunya, yang kalian cinta sama dengan mereka di dunia ini. Perhatikan, jadi sesembahan selain Allah yang mereka cintai ketika di dunia ini, summa yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd, maka pada hari kiamat mereka saling mengingkari antara satu dengan yang lainnya. Ya, yang disembah mengingkari, yang menyembah pun mengingkari, saya nggak nyembah kamu kok, gitu. Saling menyalahkan. Bahkan apa? Wa yal'anu ba'dukum ba'don, dan sebagian mereka melaknat sebagian yang lain, dan tempat kembali mereka adalah neraka. Coba perhatikan. Maka ini kerugian yang paling rugi ketika pada hari kiamat dipertemukan dengan sesembahan-sesembahannya.
Adapun orang yang menyembah Allah, Masya Allah, Allah menjadi walinya orang beriman ketika di dunia dan hari kiamat nanti. Bahkan Allah akan memanggil pada hari kiamat, Aina al-mutahabuna bijalali, al-yawma udilluhum fi dhilli, yawma la dhilla illa dhilli. Kata Allah, mana orang-orang yang dulu ketika di dunia mereka saling cinta karena kemuliaanku. Di hari ini aku akan berikan naungan kepada mereka di hari yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Orang beriman. Di hari kiamat Allah panggil kita semua. Yang dulu kita saling cinta karena Allah, gitu ya. Allah panggil. Sedangkan orang-orang musyrikin, mereka dicampakkan, tidak diurusi sama sesembahan-sesembahan mereka. Masya Allah. Makanya semua pokoknya yang kita cintai di dunia ini yang tidak dibangun atas takwa, maka menjadi musuh. Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 67, maaf. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang ketika di dunia saling mencintai. Ya, yauma idzin, pada hari kiamat kelak, ba'dukum li ba'din adu. Maka sebagian mereka menjadi musuh atas sebagian yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa, kecuali orang-orang yang membangun cintanya di atas ketakwaan. Ustaz, berarti kita dengan orang tua, istri, dengan anak, keluarga bisa bermusuhan? Iya. Jadi kalau kita di dunia ini mencintai istri, tapi cintanya bukan karena takwa, maksudnya apa? Kita membiarkan istri-istri kita mereka maksiat kepada Allah, meninggalkan ibadah-ibadah wajib, misalkan nggak sholat, nggak puasa, kita biarkan. Ya, mereka menampakkan auratnya, kita biarkan. Ini berarti apa? Cinta kita kepada mereka bukan karena Allah. Di hari kiamat apa? Saling memusuhi. Bahkan kita akan lari dari istri kita. Kenapa? Takut istri kita akan ngadu kepada Allah. Kita yang mencintai anak-anak kita, tapi bukan karena takwa, bukan karena Allah. Kenapa? Kita biarkan mereka nggak sholat, mereka maksiat, dibiarkan. Mereka jauh dari agama, kita biarkan. Di hari kiamat kita akan apa? Lari dari anak-anak kita. Masya Allah ya. Tapi kalau orang beriman, Masya Allah, orang beriman, Allah akan kumpulkan bersama dengan anak keturunannya. Ya, sebagaimana Allah menyebutkan di dalam sebuah ayatnya bahwa lupa ayatnya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ya, Allah mengatakan, dan orang-orang beriman, kemudian anak cucu mereka mengikuti dalam keimanan. Apa yang Allah berikan? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami ikutkan, kumpulkan mereka bersama dengan anak keturunan mereka. Masya Allah, Allah kumpulkan di dalam surga. Siapa tadi? Itu orang yang membangun cinta dengan keluarga di atas keimanan. Makanya kalau kita pingin ya dikumpulkan dalam surga bersama orang tua, bersama dengan anak, istri, bagaimana? Maka didiklah kita, keluarga kita dengan pendidikan yang benar. Ya, di atas iman, di atas amal soleh. Sehingga apa? Sama-sama masuk surga. Bahkan apa? Yang luar biasa lagi. Bahkan ketika misalkan sang bapak ini berada dalam surga tingkatan yang tinggi, itu bisa apa? Bisa mengangkat anaknya yang berada di dalam surga tingkatan terendah. Atau sebaliknya, anak di tingkatan tertinggi, bapaknya di bawah. Dikumpulkan di sana. Maka itu apa? Itu persaudaraan yang hakiki. Itu apa? Persaudaraan sampai di surga kelak. Gitu ya. Maka ini Bapak sekalian, Masya Allah, ini adalah apa? Mahabbah syirkiyah. Kecintaan yang sifatnya adalah syirik. Adapun kecintaan yang kedua, al-mahabbatu tsaniyatu, kecintaan yang kedua adalah hubbul batil wa ahli, yaitu mencintai kebatilan dan pelaku kebatilan, cinta kemaksiatan dan cinta pelaku kemaksiatan. Ya, wa bu'dul haqqi wa ahli, dan membenci kebenaran serta orang-orang yang benar. Wa hadhihi sifatul munafikin. Ini adalah sifatnya orang-orang munafik. Ini adalah apa? Sifatnya orang-orang munafik. Cinta kepada kemaksiatan, cinta kepada pelaku kemaksiatan.
benci kepada kebenaran, benci kepada pelaku kebenaran. Masya Allah ya. Ini perhatikan. Orang beriman, kecintaan mereka kenapa? Karena kesolehan. Ya, maka dikatakan sebagai apa? Cinta karena Allah. Itu ya. Makanya apa? Makanya Rasul pernah mengatakan bahwa ikatan iman yang paling kuat adalah apa? Beliau mengatakan ausaku ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Ikatan iman yang paling kuat, kata Nabi, adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Coba, gimana maksudnya itu? Gimana maksudnya kita itu cinta karena Allah, benci karena Allah? Yaitu kita akan mencintai segala yang Allah cintai. Kita akan membenci segala yang Allah benci. Itu namanya. Itu namanya apa? Cinta dan benci karena Allah. Walaupun itu kita sukai aslinya, tapi jika Allah benci, kita akan membenci hal itu. Walaupun kita benci, tapi ternyata Allah cinta, kita menjadi akan cinta kepada sesuatu itu. Seperti manusia tidak suka namanya berjihad. Ya, maka Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka boleh jadi manusia membenci sesuatu, ya, padahal itu yang baik untuk kalian. Maka Allah lebih mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui. Gitu Pak. Makanya kalau kita mau beribadah yang tidak perlu energi, itu apa? Ini dari ibadah hati berupa cinta. Apa yang Allah cintai, kita cintai. Apa yang Allah benci, kita benci. Itu saja sudah. Ada orang beriman, wajib kita cintai. Kok kita masih benci, koreksi kebencian kita. Ada orang fasik, kok kita masih cinta, koreksi kecintaan kita. Itu loh Pak. Itu namanya apa? Cinta karena Allah, benci karena Allah. Nah makanya kita koreksi sendiri ini. Kira-kira kita cinta sama orang lain ini karena Allah atau karena siapa? Gitu. Masya Allah ya. Itu apa namanya? Ikatan iman yang paling kuat, yaitu benci karena Allah, cinta pun karena Allah. Kemudian cinta yang ketiga, al-mahabbatu salisatu tabi'iyatu, cinta tabiat. Wa hiya mahabbatul mal wal walad idza lam tashhul an ta'atillah wa lam tu'ni ala maharimillah fahiya mubahatun. Cinta tabiat, yaitu cinta kepada harta, cinta kepada anak, cinta kepada istri, gitu ya. Itu apa? Cinta tabiat. Tapi kata beliau, ketentuannya idza lam tashtaghil, idza lam tashhul an ta'atillah. Jika kecintaan kita kepada tadi, harta, anak, kendaraan, tempat tinggal, itu tidak menyibukkan dari ketaatan kepada Allah dan tidak membantu kita untuk bermaksiat kepada Allah, maka apa? Kalau itu hukumnya boleh. Berarti kalau sudah melebihi, kita cinta harta boleh, cinta anak boleh. Tapi kalau sampai menyibukkan kita, sampai tidak mau taat kepada Allah karena kita cinta kepada harta, akhirnya apa? Sholat jamaah nantilah. Nanti kalau saya ninggalin rumah berangkat ke masjid, ya takutnya dimaling orang. Nah itu contoh. Kita lagi nanam timun, bonteng misalkan, lagi panen, ini yang beli nunggu ini, aduh nanti kalau nggak dipanen ya nggak mau diambil, akhirnya nggak sholat. Nah itu contoh apa? Itu contoh kita menyibukkan cinta kepada harta, menjadikan kita meninggalkan ketaatan kepada Allah. Berarti hukumnya haram kalau seperti itu. Hukumnya haram kalau sudah seperti itu. Itu ya, Masya Allah. Kita cinta kepada anak boleh, tapi terkadang kecintaan kita kepada anak akhirnya apa? Kita iman-iman mengeluarkan zakat. Jadi perhatikan, ya. Kita harusnya sudah zakat, keluar zakat mal setiap tahunnya diwajibkan misalkan. Ternyata apa? Aduh, ini anak harus beli HP yang baru misalkan, harus beli mainan ini itu. Akhirnya apa? Uang yang jadi zakat nggak jadi zakatin. Nah itu. Kenapa? Cinta kita kepada anak. Ya itu jangan sampai terjadi pada seorang mukmin. Nah, maka Bapak sekalian, untuk cinta yang tabiat dan juga cinta yang yang keempat, insya Allah kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang. Kayaknya kelamaan kalau dijelaskan ya. Insya Allah masih ada 2 PR diingetin, yaitu kita menjelaskan tentang
macam-macam cinta yang insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan bulan depan biiznillah. Ini dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kegiatan kita ini adalah kegiatan yang semakin memperberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.